Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hamidalillah tabaraka wa ta'ala wa musallin ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Para pemirsa sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kita atas nikmat yang diberikan Allah kepada kita sehingga sampai saat ini kita masih diberikan nikmat kesehatan sehingga kita bisa mempersiapkan diri dalam menyambut bulan yang penuh berkah, bulan mulia, yaitu bulan Ramadan. Para pemirsa sekalian, dalam Tarikhul Islam diceritakan bahwa para ulama terdahulu mereka memanjatkan doa jauh-jauh hari sebelum bulan Ramadan, bahkan 6 bulan sebelum Ramadan dan 6 bulan sesudahnya. Para ulama ini memanjatkan doa yang diajarkan kepada umatnya. Salah satu doa yang sering kita dengar dan kita sering panjatkan adalah Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balikna Ramadan, yang artinya adalah ya Allah, berkahilah bulan Rajab dan berkahilah bulan Sya'ban dan temukanlah hamba pada bulan Ramadan. Selain doa tersebut, Al-Hafiz Ibnu Rajab menyebutkan dalam salah satu doa yang dilantunkan adalah doa dari Yahya bin Abi Katsir, yaitu seorang ulama tabi'in. Doanya adalah sebagai berikut: Allahumma salamna ila Ramadan wa salimhu li Ramadan wa tusalimhu minni mutaqabbala, yang artinya adalah ya Allah, sampaikanlah aku dengan selamat ke bulan Ramadan dan sampaikan bulan Ramadan kepadaku dan terimalah amalku di bulan Ramadan. Para pemirsa sekalian, dalam menyambut bulan Ramadan, Rasulullah juga mengajarkan kepada kita dengan doa sebagai berikut: Allahumma ahillahu alaina bil yumni bil iman wassalamati wal islam robbi wa rabbukallah, yang artinya adalah ya Allah, jadikanlah bulan ini bagi kami dengan membawa keberkahan, keimanan, keselamatan. Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah. Para pemirsa yang dirahmati Allah, tidak ada yang bisa menjamin bahwa umur kita bisa sampai pada bulan Ramadan. Sebab itu suatu anugerah yang tidak terhingga jika Allah memberikan kesempatan kita untuk kembali berjumpa di bulan Ramadan. Anugerah tersebut hendaknya kita manfaatkan dalam bentuk-bentuk syukur yang tidak terhingga, yaitu memanfaatkan kesempatan tersebut dengan sebaik-baiknya, dengan bersungguh-sungguh, yaitu mengisi bulan Ramadan tersebut dengan memperbanyak amal-amal soleh. Para pemirsa yang dirahmati Allah, menurut Dr. Mustafa Asibai dalam bukunya Hikmah Hisham dan Falsafahnya, setidaknya ada 3 golongan umat Islam dalam menyambut bulan Ramadan. 3 golongan tersebut, yang pertama adalah orang yang tidak suka dengan datangnya bulan Ramadan. Bagi golongan yang pertama ini, yaitu golongan yang tidak suka dengan datangnya bulan Ramadan, ketika terdengar marhaban ya Ramadan, selamat datang wahai bulan Ramadan, setiap kali mereka mendengar kalimat ini, maka hati mereka menjadi susah, hati mereka jengkel, dongkol. Kenapa? Karena dengan datangnya bulan ini, biasanya mereka beralasan, kenapa bulan ini sudah datang? Kenapa cepat sekali bulan ini datang? Kenapa Ramadan sudah datang? Sebab dengan bulan Ramadan daganganku akan sepi, sebab bulan Ramadan
nanti omset saya akan turun. Nah, itulah pemirsa sekalian, golongan orang yang tidak suka dengan datangnya bulan Ramadan. Padahal para ulama menyebutkan bahwa salah satu dosa besar dan puasanya menjadi sia-sia adalah orang yang tidak suka dengan datangnya bulan Ramadan. Sekali lagi, bahwa para ulama mengingatkan kepada kita bahwa salah satu dosa besar dan puasanya akan sia-sia adalah orang yang tidak suka dengan datangnya bulan Ramadan. Karena tidak suka, maka golongan ini biasanya mereka akan berpuasa dengan enggan, dengan terpaksa. Maka puasanya pun akan menjadi sia-sia. Dan karena amal soleh yang diterima Allah adalah amal soleh yang ikhlas karena Allah. Itulah golongan yang ketiga. Kemudian golongan yang kedua, pemirsa sekalian, yaitu orang yang biasa saja dalam menyambut bulan Ramadan. Bagi golongan yang kedua ini, bulan Ramadan itu dianggap bulan yang biasa saja, bulan yang sama dengan bulan-bulan yang lainnya. Mereka gembira tidak, sedih pun juga tidak. Dan bagi golongan kedua ini, Ramadan itu tidak ada artinya sama sekali, begitu. Tidak ada pengaruh apapun dalam kehidupannya ketika bulan Ramadan ini datang. Mereka melalui bulan Ramadan ini seperti hari-hari biasanya. Tidak ada amal yang spesial, kemudian tidak ada semangat untuk meningkatkan ibadahnya. Kemudian jika mereka tidak mengerjakan puasa biasa saja, ketika mereka tidak beribadah sholat berjamaah tarawih biasa saja, ketika mereka tidak bersedekah pun biasa saja. Jadi biasa saja, tidak ada penyesalan sama sekali. Dan untuk golongan kedua ini, mereka terancam tidak mendapatkan apa-apa ketika bulan Ramadan. Yang mereka dapat itu cuma lapar dan dahaga saja. Nauzubillah min dzalik. Pemirsa sekalian yang dirahmati Allah, itulah golongan yang kedua. Sedangkan golongan yang ketiga yaitu orang yang gembira dengan datangnya bulan Ramadan. Nah, bagi golongan yang ketiga ini, Ramadan itu menjadi bulan yang sangat spesial, yang selalu mereka nanti-nantikan sebelumnya, yang mereka persiapkan sebelumnya. Jadi ketika bulan ini datang, mereka sambut dengan rasa yang sangat gembira. Ramadan yang mereka selalu nanti-nantikan ini akan mereka sambut dengan sukacita, akan mereka isi dengan berbagai macam amal soleh yang mereka gunakan untuk meningkatkan amal ibadahnya. Mereka dengan rajin sholat berjamaah di masjid, rajin bersedekah, rajin membaca Al-Quran dan sebagainya, yang mana hal tersebut mereka lakukan sebagai amal soleh agar mereka diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa sekalian, ciri-ciri orang yang masuk golongan ketiga tersebut ada sebagai berikut. Yang pertama, di dalam hatinya terpatri bahwa ia akan berubah. Bulan Ramadan ini akan ia jadikan sebagai momentum terbaik untuk memperbaiki diri, untuk taubatan nasuha. Ciri yang kedua adalah ia mempersiapkan ilmunya. Bagi golongan yang ketiga ini, mereka akan mencari tahu keutamaan bulan Ramadan dan amalan-amalan apa saja yang dianjurkan di dalamnya. Ciri yang ketiga bagi golongan yang ketiga ini adalah mereka akan menyusun rencana yang matang. Mereka akan membuat roadmap Ramadan, apa saja yang akan dilakukan dalam meningkatkan amal soleh melalui atau selama bulan Ramadan, sehingga ia akan melakukan berbagai amal-amal soleh seperti
ia akan mentargetkan mengkhatamkan Al-Quran minimal sekali dalam bulan Ramadan, syukur-syukur 2 kali atau 3 kali atau bahkan lebih dalam bulan Ramadan. Kemudian mereka akan rajin untuk qiyamul lail, sholat malam, kemudian akan memperbanyak sedekah, kemudian mereka akan rajin menghadiri masjid taklim dan lain-lainnya. Setiap detik, setiap menit, setiap jam, setiap harinya, maka tidak akan ia lewatkan kecuali diisi dengan berbagai amal soleh. Ciri yang terakhir, yaitu ciri keempat, golongan yang ketiga ini adalah mereka akan merasa takut jika umurnya tidak sampai di bulan Ramadan, sehingga ia akan selalu berdoa agar dipanjangkan umurnya hingga bisa selamat dan bisa berjumpa lagi di Ramadan yang akan datang. Janji Allah bagi yang masuk golongan ketiga ini adalah ampunan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa sekalian yang dirahmati Allah, itulah 3 golongan umat Islam dalam menyambut bulan Ramadan. Masuk pada golongan manakah kita? Apakah golongan yang pertama, yaitu golongan yang tidak suka ketika bulan Ramadan datang, ataukah kita masuk golongan kedua, yaitu golongan yang biasa saja ketika bulan Ramadan datang, di mana bulan Ramadan ini tidak ada artinya, biasa saja seperti bulan-bulan sebelumnya, ataukah kita masuk golongan ketiga, yaitu golongan yang dengan senang hati, dengan gembira menyambut bulan yang suci dan penuh berkah ini. Nah, mudah-mudahan para pemirsa sekalian, kita termasuk golongan yang ketiga ini, yaitu golongan yang gembira dengan masuknya bulan Ramadan, sehingga kita akan mengisi bulan Ramadan ini dengan berbagai amal soleh, dan akhirnya kita akan diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang bisa Bapak sampaikan, semoga bermanfaat. Fastabul khairat, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.